Islam menurut istilah adalah ajaran agama yang diturunkan langsung oleh Allah kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sumber-sumber hukum dalam Islam secara autentik terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan wahyu Allah. Terdapat 3 sumber hukum Islam atau sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad ulama. Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam yang dianggap sebagai firman Allah. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam kurun waktu 23 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini berisi tentang kandungan dalam bahasa Arab seperti lafaz dan beberapa mukjizat yang berada setiap ayat Al-Qurannya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan lebih dari 6.000 ayat yang ada di dalamnya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah disebut surat Makkiyah, dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada Nabi ketika sudah berhijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Al-Quran memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan umat muslim. Yang pertama sebagai panduan hidup yang mencangkup tentang perilaku, moralitas, dan etika. Dan yang kedua sebagai sumber syariah yang mengatur tentang hukum pernikahan, warisan, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga sebagai panduan ibadah yang mengatur tata cara sholat, puasa, zakat, haji. Yang keempat sebagai sumber ilmu pengetahuan yang berisi tentang pengetahuan ilmiah dan informasi tentang alam semesta. Kemudian yang kelima sebagai sumber inspirasi bagi umat muslim tentang kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Kemudian yang keenam sebagai penghibur dan ketenangan hati bagi umat muslim yang menghadapi kesulitan dan kesedihan. Kemudian yang ketujuh sebagai pengingat dan peringatan kepada umat Islam tentang kewajiban mereka kepada Allah dan tentang akhirat. Kemudian yang kedelapan sebagai penghafal dan qiraat. Kemudian yang kesembilan sebagai pembangunan karakter kepribadian umat muslim, dan yang terakhir adalah membentuk identitas umat muslim. Kemudian sumber ajaran Islam yang kedua adalah hadis. Hadis yaitu catatan atau tindakan, perkataan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini membantu menjelaskan dan memperdalam pemahaman Al-Quran serta memberikan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hadis memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai penjelas dalam Al-Quran yang memerlukan konteks atau penafsiran tambahan. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam tentang tata cara ibadah dan panduan etika. Yang ketiga, sebagai panduan moralitas yang berisi tentang prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Kemudian yang keempat, sebagai panduan ibadah seperti praktik sholat, zakat, puasa, haji sesuai praktik Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima sebagai catatan sejarah Islam. Kemudian yang keenam sebagai penghafal dan pembelajaran para ulama dan umat muslim. Kemudian yang ketujuh sebagai penjaga keaslian ajaran untuk menghindari praktik-praktik bid'ah. Kemudian yang kedelapan sebagai pemberikan motivasi dan inspirasi yang mencangkup nasihat dan kutipan yang disampaikan untuk umat muslim. Yang kesembilan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan atau klarifikasi atas pernyataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah sebagai perbandingan dan kritik para ahli hukum Islam untuk membandingkan dan menilai kualitas dan kebenaran suatu hadis. Dan sumber ajaran Islam yang ketiga atau yang terakhir adalah ijtihad atau ar-ra'yu. Ijtihad adalah menyerahkan segenap kesanggupan untuk menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Tujuannya untuk memberikan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Peran dari keberadaan ijtihad ini yang pertama yaitu sebagai penyesuaian zaman dan tempat, yaitu membantu memecahkan masalah-masalah kontemporer. Yang kedua, penemuan solusi hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga,
Kehadirannya sebagai hukum Islam dalam aspek hidup sehari-hari yang mencangkup seperti pernikahan, perdagangan, teknologi, dan ekonomi. Kemudian yang keempat, sebagai alat untuk menghindari bid'ah atau inovasi dalam agama. Kemudian yang kelima, sebagai pengembang ilmu-ilmu hukum Islam. Kemudian yang keenam, sebagai pemecah perselisihan hukum antara berbagai mazhab atau pendekatan hukum dalam Islam. Yang ketujuh, sebagai penguat otoritas Islam karena ulama diakui sebagai penjaga ajaran dan pemberi nasihat. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan humanis yang menerapkan pendekatan pemahaman hukum Islam tentang nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan sosial dalam penafsiran hukum Islam.